Siapa sangka seorang TKW seperti aku bisa dinikahi majikanku sendiri, seorang pria Afrika yang selama ini hanya aku layani dengan sepenuh hati. Bukan cuma itu, mahar pernikahanku 75 miliar rupiah. Tapi malam pertama, aku justru dibuat terdiam tak percaya. Namaku Siti. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang kalau malam lampunya temaram, dan suara jangkrik lebih keras dari televisi tetangga. Usia 25 tahun sekarang, tapi perjalanan hidupku terasa sudah seperti 50 tahun lamanya. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku petani serabutan, ibuku hanya buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kami tinggal di rumah panggung dari kayu tua, dengan atap seng berkarat yang bocor tiap kali hujan turun. Di balik senyum ibuku, selalu ada letih yang tak pernah ia tunjukkan. Dan ayah hanya bisa tertunduk malu tiap kali anak-anaknya menagih uang sekolah. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam saat aku memutuskan untuk merantau jadi TKW ke Afrika. Ibu memelukku erat, seperti ingin menahanku agar tak pergi. Tapi air matanya justru membasahi bahuku, sebagai tanda bahwa restunya sudah menyertaiku. Nak, jangan macam-macam di sana ya. Jangan tergoda uang, jangan tinggalkan sholat. Ingat, kita mungkin miskin harta, tapi jangan miskin harga diri. Kalimat itu menancap seperti paku di hatiku. Aku mengangguk dan tersenyum. Padahal dadaku penuh gelisah. Hari keberangkatan itu adalah hari pertama aku naik pesawat. Bandara terlihat seperti dunia lain bagiku. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan yang terbang perlahan. Dalam hati aku bertanya, apakah hidupku juga akan mengambang seperti ini? Sampai di Afrika, aku tak langsung paham bahasa mereka. Aku hanya tahu kata yes dan sorry. Tapi dalam dunia pembantu rumah tangga, yang penting bukan bicara, tapi kerja. Aku dipertemukan dengan majikanku, seorang pria Afrika tinggi besar, berkulit gelap, wajahnya kaku seperti patung. Namanya Mr. Joseph. Usianya sekitar 45 tahun. Dari awal dia seperti tidak menyukaiku. Tatapannya tajam, seperti mengukur setiap gerak-gerikku. Aku gemetar waktu pertama kali menyajikan teh di hadapannya. Rumahnya seperti istana. Kamar mandinya lebih besar dari rumah keluargaku di kampung. Tapi anehnya, di rumah sebesar itu, rasanya sangat dingin. Tidak secara suhu, tapi dingin karena tidak ada kehangatan. Hari-hariku diisi dengan membersihkan ruangan besar, menyapu taman yang tak pernah habis, dan menjaga 2 anaknya yang masih kecil. Meski majikanku galak dan jarang bicara, anak-anaknya berbeda. Mereka manja, tapi mulai dekat denganku. Mungkin karena aku selalu tersenyum saat mereka menangis, dan membacakan dongeng dengan gaya Jawa yang membuat mereka tertawa. Aku pernah hampir dimarahi, karena tak sengaja menumpahkan sup di meja makan. Tapi aku langsung meminta maaf, menunduk dan memohon agar tak dikirim pulang. Entah kenapa, Mr. Joseph hanya diam. Ia menatapku lama, lalu pergi tanpa berkata apapun. Malam-malam di Afrika terasa panjang. Saat semua tidur, aku sering duduk di kamar kecilku, memandangi foto ibu yang kuselipkan di dompet. Aku menangis pelan, takut suara isakku terdengar. Tapi dalam tangisan itu, aku selalu berdoa. Ya Allah, aku gak tahu takdirku sampai mana. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Aku tahu posisiku, hanya seorang pembantu. Tapi dalam hati, aku berjanji akan tetap jujur, tetap amanah, dan menjaga nama baik keluarga. Karena di negeri orang, satu-satunya pelindungku hanyalah Allah dan hati nurani. Dan aku tidak tahu bahwa kejujuranku yang sederhana itu perlahan sedang membuka jalan menuju sebuah takdir yang bahkan tak pernah berani aku mimpikan. Hari-hariku di rumah majikan terus berjalan. Tak ada yang benar-benar berubah. Aku tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan setiap sudut rumah. Tapi semakin lama aku bekerja di sana, semakin aku sadar, Mr. Joseph bukanlah pria biasa.
Ia disiplin luar biasa. Semua harus rapi, teratur, sesuai waktunya. Bahkan cara meletakkan sendok pun ada ukurannya. Tapi ada satu hal yang lebih membuatku resah. Dia nyaris tidak pernah berbicara padaku, kecuali soal pekerjaan. Bahkan ketika aku melakukan semua dengan benar, tak ada ucapan terima kasih. Namun, aku tak pernah berharap pujian. Aku hanya ingin pulang suatu hari nanti dengan kepala tegak. Sampai akhirnya, suatu peristiwa mengubah segalanya. Hari itu, aku sedang menyapu ruang tamu. Di bawah sofa besar, aku menemukan dompet kulit hitam. Saat kubuka, aku terkejut. Isinya bukan hanya uang dalam jumlah besar, tapi juga beberapa dokumen penting, termasuk kartu akses bank dan sertifikat saham. Bisa saja aku ambil 1 atau 2 lembar dolar tanpa ada yang tahu. Tapi aku tahu, itu bukan caraku. Aku langsung menghadap Tuan. Joseph menyerahkan dompet itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatapku tajam, mengambil dompetnya, lalu pergi. Tidak ada ucapan terima kasih. Aku sempat merasa kesal, tapi malam itu aku tidur nyenyak. Aku tahu aku telah melakukan yang benar. Esok harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Mr. Joseph memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan yang selama ini hampir tak pernah kumasuki. Aku ragu-ragu melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi rak buku dan lukisan mahal. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya saat menatapku. "Kamu tahu berapa banyak pekerja yang aku pecat karena mencuri?" Tanyanya datar. Aku hanya bisa menunduk. Aku pikir aku akan diusir. Tapi kamu bahkan tidak menyentuh 1 sen pun dari dompetku. Kenapa? Aku terdiam sejenak. Lalu ku jawab dengan suara pelan. Karena saya bekerja di sini, bukan untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, Pak. Mr. Joseph tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kamu bisa kembali bekerja." Hari-hari setelah itu terasa sedikit berbeda. Ia mulai menyapaku dengan pelan. Kadang mengucapkan, "Terima kasih." Kadang bahkan bertanya, apakah aku sudah makan. Bagiku, itu sudah seperti kejutan besar. Namun cobaan berikutnya datang lebih berat. Suatu malam, aku sedang menyiapkan makan malam, saat anak bungsunya tiba-tiba demam tinggi. Aku yang pertama kali sadar. Aku peluk tubuh kecilnya yang menggigil, lalu tanpa pikir panjang aku menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat, tanpa menunggu izin dari siapapun. Mr. Joseph datang belakangan, saat ia melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit, dan aku duduk di sampingnya. Aku pikir kali ini aku benar-benar akan dimarahi habis-habisan. Tapi tidak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangiku, dan menunduk pelan. Aku tahu ia sedang menahan emosi, tapi bukan marah, melainkan sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, ia memanggilku lagi ke ruang kerjanya. "Kamu tidak menunggu perintah, tapi kamu menyelamatkan anakku. Terima kasih." Kalimat itu sederhana, tapi saat keluar dari mulutnya, rasanya seperti gempa di hatiku. Aku mulai menyadari ada yang berubah. Ia mulai memperhatikanku. Ia menanyakan kabarku. Bahkan suatu hari, saat aku mengembalikan uang belanja yang bersisa tanpa kutilep 1 koin pun, ia berkata, "Di dunia ini, kejujuran adalah harta paling mahal. Tapi kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu memilikinya sejak hari pertama bekerja di sini." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pujian, tapi juga seperti ujian. Aku tidak tahu bahwa semua sikap jujur dan amanahku selama ini sedang dicatat oleh takdir, dan bahwa sebuah keputusan besar sedang tumbuh di hati seorang pria yang dulu kupikir hanya menganggapku bayangan. Dan aku semakin tidak tahu bahwa hidupku akan berubah total. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Aku menyapu taman belakang sambil sesekali menengok anak-anak majikanku yang bermain air. Matahari Afrika menyengat, tapi entah kenapa hatiku terasa sejuk. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di sini, dan dalam waktu itu
Aku perlahan mulai merasa bukan sekadar pembantu rumah tangga. Anak-anak memanggilku Mama Siti dan Mr. Joseph. Entah bagaimana caranya, mulai sering menatapku dengan cara yang tak lagi dingin. Tapi aku tak pernah menyangka semuanya akan berubah drastis pada malam itu. Seusai makan malam, saat anak-anak sudah tidur, dan aku hendak kembali ke kamar, salah satu pengawal rumah memanggilku. Mr. Joseph ingin bicara, sekarang, di ruang kerjanya. Aku terdiam sejenak. Setiap kali aku dipanggil ke ruang itu, perasaanku selalu campur aduk. Tapi malam itu entah kenapa aku merasa berbeda. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengetuk pelan pintu ruang kerjanya. Suaranya terdengar dari dalam, masuk. Ruangan itu remang. Hanya ada satu lampu di atas meja. Mr. Joseph duduk di balik meja kerjanya, mengenakan jas berwarna gelap. Wajahnya serius, namun matanya tak lagi setajam dulu. "Duduklah, Siti," katanya, mempersilakanku ke kursi di depannya. Aku menurut, menunduk sopan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutku. Aku hanya menunggu. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Aku sudah lama mengamati cara kerjamu. Kamu berbeda dari orang-orang yang pernah bekerja denganku. Kamu tak hanya jujur, kamu membuat rumah ini hidup." Aku menatapnya, masih diam. Lalu ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku ingin menikahimu, Siti." Dunia seakan berhenti berputar. Aku membeku di tempat. Mataku membelalak. Mulutku setengah terbuka. Tak ada suara yang keluar. Aku pikir aku sedang salah dengar. Maaf, Pak." Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku serius," jawabnya tenang. "Aku sudah berpikir lama. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin seorang istri yang bisa membuatku percaya. Dan aku tahu, orang itu adalah kamu." Dadaku seperti ditusuk puluhan jarum. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang tanpa aku tahu kenapa. Antara bingung, takut, dan terharu. Aku seorang pembantu. Dilamar oleh pria seperti dia? Aku menggeleng perlahan. "Pak, saya ini cuma TKW. Saya tidak pantas." Mr. Joseph berdiri, lalu berjalan ke lemari di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dan meletakkannya di hadapanku. Tangannya membuka perlahan, dan di dalamnya ada sebuah kalung emas murni, bersinar mewah, bertuliskan namaku. "Ini bukan tentang siapa kamu dulu. Ini tentang siapa kamu sekarang di mataku. Dan sebagai mahar, aku telah menyiapkan ini." Ia meletakkan sebuah map dokumen di atas meja. Aku membuka pelan, dan mataku langsung membelalak. Di sana tertera angka yang membuat tanganku bergetar. 3.500.000.000 naira, setara dengan 75 miliar rupiah. Uang ini akan sepenuhnya atas namamu. Aku tidak ingin kamu merasa rendah. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu layak. Aku langsung menangis. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku minta waktu. Aku minta izin untuk berdoa, untuk bertanya kepada Allah. Dan Mr. Joseph hanya mengangguk. "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan menunggumu." Malam itu aku tidak tidur. Aku sujud panjang, menangis di sajadah kecil di kamarku. Aku tidak tahu apakah ini ujian atau karunia. Tapi dalam tangis itu, aku mendengar suara hatiku yang paling jujur. 3 hari kemudian, aku menghadap lagi ke ruang kerjanya. Dengan mata sembab dan suara yang lirih, aku berkata, "Saya siap. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin menikah, saya terima. Karena saya tahu, ini bukan tentang harta. Ini tentang amanah." Dan disitulah, dunia baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai TKW, tapi sebagai calon istri dari pria, yang dulunya hanya kulayani dalam diam. Kini kulihat dengan mata penuh harapan. Hari itu akhirnya datang. Langit Afrika tampak berbeda pagi itu, seolah menyambut takdir baru yang akan kubuka. Aku masih belum percaya bahwa hari ini aku, Siti, gadis kampung yang dulu hanya membawa tas jinjing dan selembar doa dari ibu, akan menikah dengan pria yang dulu hanya kulayani sebagai majikan. Tapi kini,
Dia memanggilku istri. Pernikahanku tak seperti yang kubayangkan. Aku pikir akan sederhana. Tapi Mr. Joseph atau suamiku sekarang menggelar pesta yang membuat media lokal dan bahkan beberapa media internasional meliput. Nama kami jadi perbincangan. TK Lab Indonesia dinikahi jutawan Afrika dengan mahar 75 miliar. Judul itu berseliweran di internet. Gaun pengantin yang kupakai terbuat dari kain khas Afrika dengan sentuhan batik Solo, hasil rancangan desainer terkenal. Aku sempat merasa kikuk saat mengenakannya. Terlalu mewah untukku yang biasa memakai daster dan sandal jepit. Tapi saat aku melangkah ke pelaminan, aku melihat Tuan. Joseph menatapku, seperti aku satu-satunya yang ada di dunia ini. Di sana, aku merasa pantas. Upacara berlangsung khidmat. Aku melafalkan akad dengan suara bergetar. Tanganku dingin saat cincin disematkan ke jari manisku. Suara hadirin yang bertepuk tangan hanya terdengar seperti gema jauh di telingaku. Yang paling jelas adalah suara hatiku, mengucap syukur berkali-kali tanpa henti. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, tibalah malam yang paling membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam pertama. Kamar kami sangat besar. Dindingnya dihiasi lukisan marmer. Ranjangnya seperti singgasana. Tapi suasana di dalam hening. Terlalu hening. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Jantungku berdetak cepat. Tangan gemetar. Aku takut, bukan karena Mr. Joseph, tapi karena aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya seorang perempuan biasa, tanpa pengalaman. Dan ini semua terlalu luar biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Ia masuk, masih dengan jas hitam yang kini mulai dilepas satu persatu. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Yang membuatku benar-benar tak percaya adalah dia datang bukan dengan sikap suami yang siap mengambil hak malam pertamanya. Tapi ia membawa nampan kecil berisi segelas susu hangat dan selembar syal. Aku tahu kamu takut, dan aku tak ingin malam ini jadi beban. Malam ini, kita hanya akan bicara. Aku terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Ia duduk di sampingku, memberikan segelas susu itu ke tanganku. Lalu dia berkata pelan, "Siti, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya padamu. Dan aku ingin malam pertama ini jadi malam di mana kamu bisa merasa aman." Aku menangis semakin kencang. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku belum pernah merasa sedih dan bahagia dalam satu tarikan napas. Kami berbicara panjang malam itu. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang desa tempat aku tumbuh, tentang mimpiku yang dulu tak berani aku ucapkan. Dan saat aku bercerita, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak satu pun kalimatnya membuatku merasa kecil. Sampai akhirnya aku tertidur dalam pelukannya. Bukan pelukan penuh birahi, tapi pelukan yang hangat dan membuatku merasa untuk pertama kalinya dalam hidup aku dicintai dengan utuh. Dan malam pertama itu menjadi awal dari kehidupan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pernikahanku dengan Tuan. Joseph mengubah segalanya. Hidupku kini bukan lagi di balik pintu dapur, melainkan berdampingan dengannya di ruang rapat, menghadiri jamuan-jamuan resmi, dan bahkan mendampingi beliau dalam acara sosial serta proyek kemanusiaan. Aku sempat tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Aku sekarang istri seorang pengusaha berpengaruh di Afrika Barat, pemilik jaringan bisnis properti, pertambangan, dan ekspor. Tapi di balik semua kemewahan itu, aku masih Siti. Aku masih bangun sebelum subuh, menyiapkan teh untuk suamiku. Aku masih membersihkan kamar tidurku sendiri. Bahkan, aku masih sering memasak nasi goreng dan sambal terasi, yang kini justru jadi makanan favorit Mr. Joseph. Yang berubah hanyalah dunia di sekelilingku. Aku mulai mendirikan yayasan untuk membantu para TKW yang terlantar. Aku tahu rasanya hidup tanpa kepastian, digantung agen,
dijanjikan gaji tinggi, tapi akhirnya menangis sendiri di negeri orang. Aku tak mau mereka merasa sendiri seperti aku dulu. Aku mulai bicara di depan publik, muncul di media, dan kisahku viral di berbagai negara. Tapi semakin aku dikenal, ujian datang lebih tajam. Orang mulai meragukanku. Banyak yang menyebutku perempuan penggoda, TKW matre, penjilat kekayaan, dan yang paling menyakitkan, ada yang menyebar isu bahwa aku menikahi Mr. Joseph hanya demi uang dan kekuasaan. Aku terpukul, tapi suamiku berdiri di sisiku, memegang tanganku dan berkata, "Kita tidak hidup untuk menjelaskan diri pada semua orang. Kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya." Namun yang paling mengejutkan adalah, suatu hari, di salah satu acara televisi, datang seorang tamu tak terduga. Seorang perempuan paruh baya, mengenakan kerudung lusuh, membawa sebuah surat yang katanya, "Dari ibuku di kampung." Hatiku langsung bergetar. Kukira beliau sakit atau terjadi sesuatu di kampung. Tapi yang tertulis dalam surat itu membuatku terduduk lemas. "Nak, maafkan ibu. Waktu kamu mau berangkat jadi TKW, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Dia merasa gagal sebagai ayah karena membiarkan anak gadisnya pergi jauh mencari nafkah. Tapi hari ini, kami semua menangis bahagia melihatmu. Kamu tidak hanya mengangkat nama keluarga, tapi juga mengangkat nama bangsa. Ibu rindu kamu. Ayah sudah lama ingin memelukmu." Air mataku tak terbendung, dan aku tahu, waktunya pulang. Aku dan suamiku berangkat ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Kami tiba di kampung dengan pakaian biasa, tidak membawa rombongan, tidak membawa kamera. Hanya aku, dia, dan 2 anak kami yang sekarang mulai tumbuh besar. Saat aku turun dari mobil, ibu langsung keluar dari rumah, lalu terdiam. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Lalu, tanpa aba-aba, beliau memelukku erat sambil menangis. "Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira." Dan aku pun menangis sejadi-jadinya. Di pelukan mereka, semua gelar, semua angka mahar, semua berita viral hilang. Yang tersisa hanyalah aku, Siti, anak desa yang dulu bermimpi sekadar punya dapur yang tidak bocor. Kini aku memiliki segalanya. Tapi yang paling kubanggakan bukan rumah besar, bukan uang miliaran, bukan gelar istri jutawan. Yang paling kubanggakan adalah aku tetap menjadi Siti yang dulu, yang menjaga kejujuran, yang setia pada amanah, dan yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapa saja. Dan jika kau bertanya, apa yang paling indah dari semua ini? Jawabanku, saat aku menutup mata malam ini, aku tahu bahwa semua ini bukan mimpi. Ini nyata, ini hidupku. Dan aku akan terus menulis bab baru dalam kisah ini, dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik, yang tak akan pernah kulepaskan.